Setidak-tidaknya, shield ini seharusnya bisa menghentikan serangan sekuat Choi Han. Shield yang tidak bisa dihancurkan, tidak seperti namanya, shield ini sebenarnya bisa rusak. Jika shield ini menerima serangan yang lebih kuat dari kemampuannya, shield dapat hancur. Namun setelah beberapa saat, shield ini akan memulihkan kekuatannya dan dapat digunakan kembali. Kekuatan shield ini berasal dari jantung tuanya. Jika jantungku semakin kuat, shield ini juga akan semakin kuat. Aku akan memperkuat kemampuan perisai ini dalam perjalanan menuju ibu kota. Setidaknya jika ada seorang yang mencoba membunuhku, dia akan membutuhkan waktu 10 menit untuk menghancurkan perisai ini. Tapi, untuk seorang sekaliber Choi Han pasti hanya membutuhkan 5 menit. Rasanya menyenangkan, tapi sayang, aku tidak suka ini, karena ini terasa terlalu suci. Yah, sepertinya kau tidak akan terlalu sering digunakan, tapi aku tetap berjaga-jaga. Tiba-tiba kedua kucing tersebut muncul di hadapannya. Hah, lalu dia membawa kedua kucing itu pulang. Tuan muda, apa ini? Sudahlah jangan banyak bicara, ambil ini. Wah, anak kucing yang imut dan cantik mereka terlihat sangat menggemaskan. Tuan muda, bolehkah saya merawat kucing-kucing ini? Lakukan sesukamu. Ah, sekedar informasi, mereka akan diam saat kau memberikan mereka makanan. Dan juga mereka ini bersaudara. Ah, kucing perak itu memiliki aroma samar-samar ramuan obat yang pernah aku berikan pada gadis itu. Lalu ketika aku membawa kucing itu, aku juga mencium aroma roti yang kuberikan tadi pagi. Apa kau pikir aku tidak tahu? Kucing abu-abu ini pasti kakak perempuan yang berambut abu-abu. Kemudian yang satunya pasti adik laki-lakinya. Kita akan bicarakan ini nanti. Apa Anda berbicara pada saya? Bukan dirimu. Di mana Ron? Saya dengar Choi Han akan pergi bersama Anda sebagai salah satu pengawal dalam perjalanan Anda menuju ibu kota. Benarkah seperti itu? Setelah mendengar berita itu, Ron pergi untuk membeli keperluan dalam perjalanan menuju ibu kota. Oh, Koki Backrox juga ikut dengannya. Benarkah? Baguslah. Sepertinya mereka bertiga sudah akrab. Mereka bertiga tampak sangat bersemangat melayani Anda. Kurasa tidak ada orang lain di sini karena hujan. Selamat datang Tuan Muda. Aku sudah menepati janjiku kembali ke tempatmu. Tentu saja, janji harus ditepati. Haruskah saya menyiapkan buku dan yang Anda pesan terakhir kali? Ya, 3 cangkir deh. Ia langsung pergi menuju kamarnya. Ah, hujannya semakin deras, ya. Choi Han Backrox, Ron. Dan terakhir Bilos. Pada cerita awal novel, Bilos tidak terlalu banyak muncul. Dan ia akan muncul kembali saat bersumpah setia pada Choi Han dan menunjukkan ambisinya. Dia selalu menunjukkan ekspresi riang. Namun sebenarnya, dia menyimpan beban dalam hatinya karena keluarganya. Dia pasti sudah lelah dengan semuanya. Dia ini tipe orang yang sangat tamak. Tapi aku tidak membencinya. Bagaimanapun keserakahan adalah dari sifat manusia. Tuan muda, saya dengar Anda akan pergi ke ibu kota. Memangnya kenapa? Saya juga akan pergi ke ibu kota. Saya rasa saya akan mengikuti Tuan muda. Jika Bilos menuju ibu kota, dia akan menjadi dekat dengan Choi Han. Sepertinya Tuan muda telah berubah. Anda terlihat berbeda dari julukan Anda. Apa yang kau maksud, sampah? Iya, Anda benar. Bukankah Tuan muda seharusnya membuat kekacauan? Haruskah aku sedikit mabuk dan merusak kursi atau sesuatu? Bilos, kau tidak bisa memanggil ayahmu, ayah, dan kau tidak bisa memanggil saudaramu, saudara. Apa kau puas dengan hal itu? Apa kau akan terus menjadi bajingan? Kau tidak seperti itu. Aku sudah membuat kekacauan selama sekitar 10 tahun. Aku telah melakukannya sejak berusia 8 tahun. Bilos, tidak masalah membuang sesuatu yang telah kau lakukan selama sekitar 10 tahun. Kau tidak bisa terus hidup sebagai bajingan, kan? Bukankah begitu? Aku juga bosan. Lihat, sudah ku bilang, sampai jumpa di ibu kota. Yah, sudah cukup. Aku akan berada masalah jika Bilos bertemu denganku di ibu kota secepat ini. Kareana Biloas adalah orang yang berhubungan langsung dengan Choi Han. Bagus. Choi Han dan Bilos bertemu seperti terjadi dalam novel. Ron, aku yakin kau sudah tahu Choi Han akan ikut bersama kita. Tapi menurut Hans, Backrox ikut bersamamu. Apa dia sudah kembali ke dapur? Dia memiliki rasa tanggung jawab tinggi kepada dapur itu. Ngomong-ngomong, Tuan Muda, apa Anda dekat dengan penjaga toko? Kami tidak dekat. Benarkah?
Sepertinya mereka penasaran. Aku tidak masalah jika orang lain penasaran, tapi ketika orang tua ini mengatakan itu, aku jadi khawatir. Sepertinya Anda tidak mempercayai rumor itu. Apa yang dia khawatirkan? Ini Anda. Haruskah aku memberikan cangkir ini kepada dua pria ini? Iya, aku sudah memesan ini sebelumnya. Teh lemon hangat. Aku secara khusus memesan teh ini untukmu, Ron. Kau membawanya setiap pagi, jadi sepertinya ini minuman favoritmu. Ini lemonade. Ini akan membantu Anda tertidur. Ini madu dan lemon. Anakku membuatnya khusus untuk Anda, Tuan Muda. Dia meminumnya tanpa menunjukkan banyak reaksi. Apa Anda tidak bisa menikmati ini dengan lebih tenang? Sejak pertempuran terakhir, Backrox terus memintanya untuk berduel. Namun pria yang membawa pedang berlumuran darah itu berkata, "Sekarang aku akan menjadi pelindung kalian. Tenang saja, aku bisa melakukan itu dengan baik." Saat aku mendengarnya aku sangat terkejut. Aku mendengar sesuatu yang lebih berharga dari yang aku bayangkan. Aku tidak bisa terus hidup sebagai bajingan, kan? Ini semakin menarik saja. Tehnya sangat enak. Mereka adalah rekan yang saling tidak menyukai satu sama lain tetapi masih sering bepergian bersama. Ron dan Choi Han dalam Kelahiran Pahlawan diikat dengan sebuah kontrak. Meskipun begitu, mereka masih saling mengandalkan. Memang ada yang berbeda, tetapi hubungan mereka tetap terbentuk dengan cara yang sama. Aku khawatir karena jalan ceritanya berbeda, tetapi aku harus memprioritaskan hidupku. Aku tidak bisa hidup hanya dengan mengikuti alur novel itu. Teh manis memang yang terbaik. Benar sekali. Apa kalian sudah selesai? Iya, nanti kita akan bertemu lagi saat di ibu kota. Tidak sementara waktu aku akan menyempatkan diri ke sini. Benarkah? Apa Anda datang untuk membaca? Itu terserah aku. Datinglah kapan saja. Untuk Tuan Muda, kedai ini selalu terbuka. Apa yang salah dengan dirinya? Aku tidak ingin membencimu. Bukan kau. Aku harus memberitahu Backrox untuk membuat makanan yang disukai oleh tuan anjing kecil kami selama perjalanan. Itu memang menyedihkan tapi, dulu anak anjing ini menghibur ayahnya pada saat ibunya meninggal. Meskipun dia selalu mengacau kemanapun dia pergi. Dia tidak pernah bersikap kasar kepada keluarganya. Itu membuatku sangat kesal, aku sudah terlalu lama bersamamu. Ah, kalian ada di sana. Choi Han sepertinya peduli dengan hewan-hewan kecil seperti mereka. Seharusnya aku membawa mereka ke Choi Han. Kalau dipikir-pikir orang itu, saya akan kembali ke kamar saya sekarang. Saya harus berlatih lagi agar menjadi lebih kuat, dan bisa melindungi Anda. Aku tidak bisa membayangkan sekuat apa Choi Han jika dia bersungguh-sungguh. Tuan Muda, bagaimana menurut Anda? Bukankah mereka lebih imut, lebih cantik dan lebih manis sekarang? Meskipun begitu mereka ini jahat, mereka tidak membolehkanku membelai mereka. Tuan Muda, benar kan? Ya, iya. Tentu saja kucing itu enggan dibelai olehmu. Ngomong-ngomong, tampaknya sejak dibawa ke rumah, kucing ini terlihat lebih sehat. Sihir apa yang digunakan Hans untuk merubah mereka dalam waktu sesingkat ini? Kucing, sekarang aku harus pergi. Cepat sana pergi. Tuan Muda, jika ada sesuatu yang Anda butuhkan untuk kucing-kucing ini, silahkan hubungi saya. Saya akan menjaganya dengan sepenuh hati. Perawatan kuku, menyisir bulu. Aku akan mandi. Sepertinya kalian adalah anak-anak dari ras kucing. Bagus. Abu-abu adalah kabut. Merah adalah racun. Ras kucing dikenal karena sensitivitas dan kecepatannya. Mereka akan lebih berguna jika diajarkan lebih baik. Aku akan membuat kalian menjadi hadiah untuk anjing kecilku. Apa kalian berencana akan terus mengikutiku? Sebenarnya aku sudah merencanakan sesuatu untuk kedua kucing ini. Apa kalian ingin makan? Nya, aku tidak mengerti yang kalian katakan. Jawab dengan bahasa manusia. Saya ingin memakan daging. Saya sudah lapar. Saya ingin makan kue. Aku akan memberi kalian banyak daging dan kue. Kalian tahu apa yang harus kalian lakukan, kan? Iya, 4 hari kemudian. Chale, hari ini kau akan meninggalkan wilayah ini. Apa kau tidak gugup? Menurut cerita asalnya, kemarin saat turun hujan, Choi Han akan memukuliku hingga babak belur. Tetapi kemarin aku tidak dipukuli. Dan sejak aku mendapatkan shield yang tidak bisa dihancurkan, aku sedikit tenang. Aku merasakan perisai ini melindungi jantungku. Dan aku bisa tertidur dengan nyenyak. Bahkan jika aku membuat Ron atau Backrox kesal padaku,
Setidaknya aku bisa bertahan dari serangannya. Oh, ayah, sepertinya jumlah orang yang diutus pergi ke ibu kota telah bertambah. Bisakah ayah menguranginya? Oh, soal itu, aku yang melakukannya. Kamu terlalu sedikit membawa utusan. Jika kamu membawa utusan yang sedikit, kamu akan terlihat seperti bangsawan yang miskin. Aku tidak bermaksud tidak mempercayaimu. Aku sangat mengenal dirimu. Namun, bangsawan lain sangat memperdulikan soal penampilan. Aku dengar Violan adalah putri tertua dari keluarga seniman yang miskin. Dia bermimpi menjadi keluarga kepala serikat pedagang. Dia berakhir dengan menjual barang-barang mewahnya kepada para bangsawan. Ketika dia datang ke wilayah Henitus, dia jatuh cinta pada seni memahat. Akhirnya, dia bertemu dengan Count Derut dan jatuh cinta. Kemudian dia hidup sebagai direktur operasi bisnis kesenian wilayah ini. Dia sangat bangga dengan dirinya sendiri dan juga kehidupannya. Dia juga sangat menjunjung tinggi nama keluarga ini. Ada banyak orang berpikir bahwa penampilan seseorang akan mencerminkan segalanya tentang orang tersebut. Jadi alasan menambah utusan, karena dia tidak ingin aku terlihat buruk. Tetapi, aku sendiri juga senang membawa banyak orang. Jika membawa banyak orang, aku bahkan tidak perlu khawatir saat bergantian pakaian. Tapi, beberapa hari mendatang, akan muncul naga hitam yang diselimuti amarah. Jika serangan naga itu benar-benar terjadi, akan ada banyak orang yang mati. Aku tidak peduli apa yang terjadi pada orang lain. Tetapi, aku tidak ingin melihat banyak orang mati di depanku. Dan aku juga tidak ingin bertanggung jawab atas orang-orang terluka. Aku sudah bertanggung jawab atas hidupku sendiri sejak masih kecil. Aku sangat tahu, tanggung jawab yang berkaitan dengan kehidupan orang lain sangat menakutkan dan paling berat. Seni merupakan cerminan dari hatimu. Kamu tahu pepatah itu? Ya, aku tahu, memahat patung tidak hanya sekedar memukul-mukul sebuah marmer atau batu, melainkan juga merefleksikan apa yang ada di dalam hatimu. Itulah yang tertulis di pelangkat galeri seni. Tidak peduli bagaimana penampilanmu, galeri seni di wilayah Henitus menampilkan sebuah karya seorang pemahat patung. Patung itu merupakan karya Violan dan kata-kataku barusan berasal dari plakat patung itu. Aku akan mengurangi jumlah utusan seperti yang kamu inginkan. Sebagai gantinya, kereta dan semua yang ada di dalamnya harus memiliki kualitas terbaik. Kita tidak boleh mempermalukan nama keluarga Henitus. Tidak masalah, berikan aku barang yang paling mahal. Baiklah, aku akan menyipkan kereta yang tidak akan melukai pantatmu meskipun kau berjalan di jalan berbatu. Charlie, apa kau sudah membaca dokumen tentang informasi kepribadian semua anak bangsawan yang pergi ke ibu kota? Ya, membacanya cukup menyenangkan. Ada manusia yang berpikiran sempit, pria yang cerdas dan menakutkan, orang bodoh, orang yang berwibawa. Ada berbagai macam orang. Kau benar-benar membaca dokumen yang kuberikan padamu. Bagaimanapun, kau boleh melakukan apapun yang kau inginkan. Tapi Charlie, aku mendengar rumor aneh. Aku dengar pohon pemakan manusia yang berwarna hitam itu telah berubah. Sekarang pohonnya tumbuh dengan daun hijau yang segar. Bahkan di sekitar pohon tersebut juga tumbuh rerumputan. Tidak mungkin Count Derut tidak tahu aku sekarang pergi ke daerah kumuh. Mungkin yang tidak diketahui hanya tentang kekuatan kuno. Dia mungkin hanya curiga perubahan pohon itu ada hubungannya ada denganku. Dia pasti berpikir aku telah melakukan sesuatu. Hah, itu rumor yang menarik. Memang, meskipun itu hanya rumor kecil. Tetapi ketika kau sedang melakukan sesuatu, kau harus berhati-hati pada rumor. Tidak ada yang lebih menakutkan dari mata dan mulut manusia. Apa yang kamu lakukan di luar sana akan berdampak pada keluargamu di sini. Kamu akan mengingatnya. Seperti yang kuharapkan, aku bisa hidup dengan nyaman jika aku menetap di wilayah ini. Aku berharap perjalananku ke ibu kota akan cepat berakhir, sehingga aku bisa menikmati hidup di wilayah ini. Ada pekerjaan yang harus mereka lakukan, jadi mereka tidak dapat mengantarku pergi. Kenapa? Selamat jalan. Terima kasih. Semoga kamu aman di sini. Iya, lalu ia menaiki keretanya. Ketika ia melihat bagian dalam kereta, ia terkejut. Apaan ini? Kenapa tempat duduk mereka lebih bagus daripada tempat dudukku? Tuan muda, bukankah kita harus memastikan kucing-kucing ini bepergian dengan nyaman? Apa Anda tega kucing imut ini duduk di tempat yang keras? Dia tidak tahu mereka bisa membuat kabut dan meracuninya. Tuan, saya akan duduk di kursi depan bersama penunggang kuda. Baiklah, Tuan Charlie, ada apa? Bukankah saya harus berada di kereta yang sama dengan Anda?
Apa ada alasan khusus melakukan itu? Seharusnya kau tidak perlu sejauh itu. Saya mengerti. Kalau dipikir-pikir, ini cukup aneh. Matanya masih menunjukkan amarah dan rasa ingin balas dendam. Tapi, dia tidak terlihat seperti dalam novel di mana dia terlihat sangat putus asa. Dia tampak berbeda saat pergi bersama Backrox, Rosalind, dan Locke di awal novel. Choi Han, dia terlihat tenang meskipun ia masih memiliki keinginan kuat untuk balas dendam. Yah, menurutku itu bukan hal yang buruk. Memangnya kau pantas duduk di sini? Aku tahu setidaknya ada satu orang seperti dia di sini. Cepat atau lambat, kepalanya tidak akan menyatu dengan tubuhnya lagi. Tuan muda, apa kita akan pergi sekarang? Mari kita pergi. Sepertinya aku harus meminta Hans menyiapkan hadiah. Apa kalian ingin aku belikan hadiah dari ibu kota? Benarkah? Sepertinya dia sangat menginginkan hadiah. Aku menginginkan pedang. Seorang anak berusia 7 tahun menginginkan pedang. Kamu yakin, kakak? Akhir-akhir ini Lily ingin menjadi seorang ahli pedang. Yah, semua anggota keluarga ini memiliki lengan dan kaki yang panjang serta fisik yang bagus. Lily mungkin masih berusia 7 tahun, tetapi dia lebih tinggi dari teman-temannya. Dia bisa dengan mudah menjadi ahli pedang jika dia bersungguh-sungguh. Kurasa itu cocok untukmu. Aku akan membelikanmu pedang yang mahal. Terima kasih. Basen, apa kau ingin aku belikan sesuatu? Aku ingin pulpen. Baiklah. Kenapa kita berhenti? Kalian harus membayar untuk melewati jalan ini. Berikan kami semua yang kalian miliki. Seperti yang terjadi dalam novel, ada segerombolan bandit yang muncul. Apa mereka tidak melihat simbol keluargaku di kereta ini? Kurasa begitu. Mereka semua bodoh. Tuan muda, sepertinya kitab Isa beristirahat di sini. Kebetulan banyak kelinci di sini. Kelinci-kelinci ini mungkin berbeda dari yang biasa saya tangkap. Karena, ada orang lain yang menggantikan saya. Pak tua ini lebih menakutkan dari bandit yang berada di depan 1,5 hari. Dalam 1,5 hari, kita akan berada di daerah di tempat naga hitam itu muncul. Hidangan utama untuk makan malam hari ini ialah sup daging kelinci. Sial, ini kelinci yang ditangkap Ron. Pria tua itu, dia memerintahkanku memburu kelinci. Nyonya, Anda bisa memberikannya kepada kami jika Anda tidak mau. Nya, berikan padaku. Nya, berikan. Kucing manis. Apa kalian mau dendeng yang sudah kusiapkan? Ini sangat sehat. Dendeng ini dibuat tanpa pengawet dan garam. TSK, Cale dan Patnya harus bertarung melawan puluhan bandit hari ini. Tentu saja orang yang paling banyak menghabisi mereka semua ialah Choi Han. Tuan muda, ini, pertempurannya sudah berakhir. Pertempuran ini terlalu mudah. Bahkan ini tidak bisa disebut sebagai pemanasan. Dia benar-benar membuat wakil kapten terkaget-kaget. Dia memang bukan tipe orang yang membiarkan orang lain melakukan apa yang mereka suka seenaknya. Anda tidak makan banyak. Apa Anda kehilangan nafsu makan? Sepertinya orang tua ini benar-benar suka mengolok-olok diriku. Iya, aku tidak nafsu. Apa Anda sedang sakit? Bukan seperti itu. Jika aku menangkap hewan lain selain kelinci, dengan senang hati aku akan memakannya. Cale,